Ya, halo semua. Oke, masih bersama saya. Oke, pada video tutorial kali ini kita akan membuat satu satu tampilan yang benar-benar jadi ya. Jadi kita akan membuat suatu tampilan menu login. Jadi ini hello world-nya kita hapus dulu ya. Nah, oke, jadi misalkan ini tampilan menu login-nya, kita mau membuat di sini ada gambar satu, terus ada buat insert username-nya, terus insert passwordnya sama buttonnya satu ya. Sini login. Oke, tombol buat lakukan login ya. Nah, oke. Jadi sebelum kita mendesain atau memasukkan suatu komponen ke dalam tampilan Androidnya, ada beberapa tata cara atau aturan. Nah, kita sebutnya sebagai layout ya. Oke, Android layout. Nah, jadi di Android layout ini yang biasanya dipakai ada dua ya, linear sama relatif. Nah, linear pun dibagi dua, ada vertikal sama horizontal. Nah, untuk yang video kali ini kita memakai satu layout ya, namanya linear ya. Untuk yang relatif kita pakai di video tutorial selanjutnya. Oke. Nah, perlu diketahui dalam mendesain tampilan Android di .xml ada dua cara. Yang pertama, kalian bisa pakai graphical layout atau biasa kita sebut atau bahasa gampangnya drag drop. Jadi kalian tinggal drag misalkan di buttonnya, terus kalian drop di buttonnya ada. Oke, nah begini checkbox nih. Nah, oke. Nah, sebenarnya mudah ya, tapi ada kerugiannya. Yang pertama, kita nggak tahu cara dalam pembuatannya itu kayak apa tahap per tahapnya. Nah, yang kedua, desainnya menjadi tidak teratur gitu. Nah, itu cara yang pertama. Jadi yang drag drop ini biasanya sih tidak disarankan ya. Nah, jadi yang kedua, kita memakai suatu cara yaitu menggunakan coding. Jadi untuk video tutorial kali ini kita memakai cara coding. Yang tadi sudah saya jelaskan, kita memakai layout linear, bukan relatif ya. Relatif di video selanjutnya. Oke, untuk yang relatif kita ganti dengan linear. Oke, jangan lupa setiap kalian mengubah code suatu program, kalian save dulu. Jadi pakai Ctrl S, linear, Ctrl S. Oke. Nah, terus tadi kan linear dibagi dua lagi, ada vertikal sama horizontal. Nah, kita pakai linear yang vertikal. Jadi Android titik 2 orientation vertikal. Oke. Nah, oke. Tahap pertama yang kita mau buat dalam tampilan adalah kita mau membuat gambar dulu. Oke. Gambar disebutnya komponen ya. Semua yang mengisi tampilan Android kita sebut sebagai komponen. Komponen gambar kita sebut sebagai image view. Oke. Nah, untuk membuat suatu komponen, oke, misalkan kita membuat image view, kalian cukup image, terus kalian di keyboard kalian tekan Ctrl, terus kalian klik spasi kalian di keyboard. Oke, tekan kalian pilih image view. Oke, dalam satu komponen yang kalian buat diawali oleh kurung buka segitiga dan kurung tutup segitiga. Oke, di dalamnya adalah kalian mendesain image view ini tampilannya pakai seperti apa. Oke, kalau misalkan kalian mau membuat image view 2 biji, udah gampang, kalian copy aja. Nah, seperti ini. Nah, jadi saya membuat satu. Nah, setiap komponen
baik itu image view, button, atau apapun lah ya. Diperlukan 3 komponen penting. Yang pertama ID, kedua width atau ukuran panjangnya, ketiga adalah ukuran tingginya. Oke, tunggu layout headnya. Oke, nah maksudnya apa? Kalau width jelas ya, si image ini ukurannya lebarnya mau berapa, kalau height tingginya berapa. Nah ID, kalau misalkan kita punya image view 2, kita mau menampilkan 2 gambar, kita harus menentukan ID-nya masing-masing dengan ID yang berbeda. Jadi berfungsi untuk membedakan satu gambar atau satu komponen dengan komponen lainnya. Jadi sifatnya ini adalah ID adalah sesuatu yang membuat satu komponen ini berbeda dengan komponen lainnya. Oke. Untuk ID, misalkan untuk ID kita perlu namanya add plus ID. Gunanya apa? Add plus ID untuk menambah plus, berarti menambahkan ID baru. Misalkan kita namakan image login. Nah, untuk nama ID-nya itu bebas ya. Nah, width sama dengan untuk mengisi panjangnya, jangan lupa kutip 2 buka tutup. Oke. Kalian isi misalkan 100 dp pakai satuan dp. Nah, headnya pun headnya pun juga sama. Kalian mau isi misalkan 100 dp. Oke. Oke, 3 bentuk ini sudah ada, 3 bagian ini misalkan ya. Terus kita coba lihat graphical layoutnya, belum muncul apa-apa. Kenapa? Karena kita belum manggil gambarnya mau gambar apa. Nah, untuk kita melihat gambar apa yang ada di dalam project kita ke bagian program kita, terus pilih res, terus lihat drawable-nya. Oke, di sini kita lihat ada drawable, ada yang HDPI, LDPI, MDPI, XHDPI, XXHDPI. Kalau high ya besar, L low, M medium, X to extra, XX double extra ya. Jadi ininya ketika kalian mau memasukkan gambar ke dalam project Android kalian, setiap folder ini harus terisi semua. Kenapa? Agar semua handphone dengan layar yang berbeda pun bisa muncul tuh gambarnya gitu ya. Jadi anggapannya L medium high ini jumlah resolusi layar ya, besar resolusi layar yang smartphone yang kalian punya, seperti itu. Nah, di sini saya punya satu nih IC launcher. Nah, jadi asalnya dari mana? IC launcher adalah gambar logo yang pertama kali kalian buat ketika kalian buat aplikasi tadi. Nah, di sini tadi saya udah buat aplikasi baru ya, namanya Login. Nah, jadi kalian untuk memanggil gambar tersebut kalian perlu Android -2 src dengan kutip-kutip Android at drawable. Nah, kalian cukup tadi kontrol spasi IC launcher. Kita lihat grafiknya ya, sudah muncul ya bagian kiri. Nah, sekarang posisinya kita mau ubah di tengah-tengah. Oke, gampang. Android dari 2 layout, gravity, center, horizontal. Oke, sudah jadi ya. Kita sudah jadi satu gambar. Oke, tahap selanjutnya kita mau membuat satu kotak isian untuk mengisi username. Oke, kita perlu komponen namanya edit text. Jadi kalian cukup edit
terus Ctrl spasi Enter. Oke. Nah, sama seperti image view, untuk edit text kita perlu 3 komponen ini. Oke. Nah, untuk edit text, width-nya coba kita ganti dengan match parent. Width-nya kita ganti dengan wrap content. Nah, untuk ID-nya sama ya dengan image login. Nah, ID kita bedakan, misalkan edit text kita namain txt, untuk login username berarti username. Oke, kita save. Sudah muncul ya, nih ya, nggak kelihatan nih, ada garis nih. Oke. Sorry. Oke. Kalau sudah, kita mau tahu, kita munculkan dulu Android titik 2 hint, misalkan username. Oke. Nah, muncul ya. Nah, saya sekarang mau kasih tahu beda sama apa maksudnya match parent dengan wrap content. Kalau misalkan headnya nih, tingginya kita isi dengan match parent, apa yang terjadi? Ya, kotak isiannya penuh ya. Oke. Jadi anggapannya ukurannya ini penuh sampai bawah layar. Kalau match parent itu kalau headnya, kalau width-nya match parent berarti tampilannya penuh sampai kanan layar kalian. Oke. Coba kalau misalkan headnya kita ganti wrap content. Oke, kalau wrap content jelas ya, jadi ukurannya ini sesuai dengan ukuran sebenarnya yang sudah di set di aplikasinya. Nah, kalian juga bisa ukurannya pakai DP, misalkan 100 dp gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kita misalnya pakainya wrap content aja biar sesuai dengan konten yang sudah di define sebelumnya. Nah, hint ini fungsinya untuk apa? Kalau hint ini untuk jelasnya kita coba jalanin dulu programnya. Nah, pastikan tadi Genie motionnya sudah jalan ya. Pakai cara tadi, klik kanan run as Android application. Ya, kita save dulu. Kita tunggu dulu. Oke. Nah, sekarang kita klik nama emulatornya, terus klik OK. Nah, oke. Kalau hint, kita mau bedain hint ya. Kalau hint ini, ketika misalkan si username-nya ini, anggapannya kita mau ngisi nama misalkan Bambang, nah dia langsung hilang ya, seperti itu. Itu bedanya hint. Oke. Kalau misalkan ini kita ganti teks, apa yang terjadi? Kita coba. Nah, ketika diisi dia gak hilang ya. Nah, itulah perbedaan hint sama teks. Oke, jadi untuk ini kita ganti hint karena kita mau ngisi username-nya. Oke, sudah. Kita mau buat lagi yang satu password. Sama kita copy lagi. ID-nya kita ganti password ya. Txt password. Ini password. Nah, harusnya udah jadi. Nah, yang ini kita ganti satu tombol, kita ganti button. Oke. Jangan lupa sama perlu 3 ini, ID, layout sama layout width sama height. ID-nya kita ganti misalkan btn login.
kita ganti login. Nah, tapi jangan hint ya, kita ganti teks. Kasih sudah jadi. Nah, tampilannya sudah jadi. Sekarang saya pengen edit dikit nih tampilannya. Misalkan nih gambar sama username ini saya pengen dikasih jarak ya. Oke. Misalkan dari username-nya sama gambarnya ini saya mau kasih jarak, berarti saya validasi di dalam si username-nya di sini pakai Android .2 layout. Karena saya mau ngasih jarak di atasnya username, pakai layout margin top, misalkan 10 dp misalkan ya. Dia udah nggak kelihatan ya, berarti contoh 50 dp ya, dia kan kasih jarak ya. Nah, seperti itu. Nah, terus di bagian gambar atas ini saya mau ngasih tulisan login form. Kita namanya text view. Oke. Perlu 3 komponen yang sama, ID, width, sama Android head-nya. Android layout head. Ada masalah nih. Layout head. Nah, untuk ID-nya sama add plus ID, kita namanya v login. Width-nya kita namain match parent, kita isi web content. Isi web content. Oke. Karena sudah, coba sekarang kita lihat. Oh, lupa, teksnya belum ditulis. Login form. Nah, posisinya kita mau ketengahin. Android Gravity center horizontal. Nah, bedanya apa sama layout Gravity? Nah, kalau Gravity lebih ke arah kita mau menggeser tulisannya aja. Oke. Kalau image view kita mau geser layout penyusunnya gitu ya. Jadi untuk teks kan kita hanya menggeser teksnya aja ya. Ya, karena itu kita pakai Gravity. Oke. Nah, terus misalkan kita mau teksnya kita besarin, text size misalkan 14 pt. Teks kita bisa pakai SP atau PT, itu terserah kalian. Oke. Terus misalkan kita mau membuat teksnya ini dia dalam bentuk bold atau tebal, jangan deh, kita ubah gambarnya dulu, warnanya dulu. Ini text color Android. Nah, Android color. Nah, pilih, misalkan saya mau milih black, jangan orange light. Nah, ini warnanya sudah orange. Oke. Kita coba lagi. Nah, kita pakai input type. Sorry. Text style. Misalkan bold. Nah, kalau bold ini
Nah, jadi ditebalin ya. Terus ada yang lupa tadi, di username kita ada satu komponen namanya text input type. Oke, di sini kita masukin teks. Nah, kalau yang di password kita biasanya teks passwordnya. Oke. Bedanya apa? Kalau terkadang kamu mengisi agar tidak ketahuan, pasti dibentuk bulat-bulat ya. Nah, jadi itu kita namanya input type-nya text password. Oke, sekarang kita jalankan. Kita cukup tombol ini aja ya. Nah, oke ya. Untuk password kita isi. Nah, jadi bulat-bulat. Seperti itu. Nah, teman-teman, tadi saya jelasin linear, vertikal. Sekarang gimana kalau misalkan saya gantinya di horizontal? Misalkan image view-nya saya hapus deh. Nah, jadi ini sudah tampaknya. Jadi intinya gini, untuk linear layout, tampilan ini sudah diatur dari sananya. Jadi dalam artian, pertama kita mau nampilin nih text view. Misalkan namanya tadi apa? Login form. Dia bakal muncul di atas. Terus kita masukin gambar. Secara defaultnya si aplikasi bakal tentuin gambar itu bakal diletakkan di bawah si login form. Terus kita mau masukin username bakal diletakkan di bawah gambar. Untuk password akan diletakkan setelah username dan seterusnya. Nah, itu dalam bentuk linear, vertikal. Kalau misalkan horizontal, dia bakal peletakannya adalah dari kiri ke kanan. Kalau vertikal dari atas ke bawah. Kurang lebih seperti itu. Nah, misalkan nih kita mau ngebuat satu tampilan lagi, misalkan loginnya ini sama reset, dia posisinya berdampingan dari kiri ke kanan. Jadi kita buat satu button lagi, namanya reset. Di sini kita namakan reset. Nah, di sini kita copy aja. Ini kita ganti reset, ID-nya biar berbeda. Terus yang ini kita ganti reset. Oke. Nah, sekarang saya nggak mau nih bentuknya ini dan login di atas, reset di bawah. Saya maunya login sama reset posisinya berdampingan di kiri dan kanan. Oke, pertama kita set dulu deh nih ukurannya. Untuk reset sama login, panjangnya kita ganti wrap content aja sesuai dengan konten aslinya, lebarnya. Oke, sudah. Oke, sekarang caranya gimana? Kalian buat satu layout lagi, namanya linear layout. Oke, yang ini diletakkan setelah button yang reset. Oke, sama ya, dia perlu kalau misalkan ini layout kayaknya langsung aja ya. Width-nya ini transparent, kita height-nya kita ganti wrap content. Nah, sekarang si buttonnya ini kita taruh di dalam linear layout yang kedua. Jadi di dalam satu lembar kerja Android terdapat dua linear layout.
yang pertama linear layoutnya vertikal, yang kedua linear layout dalam bentuk horizontal. Jadi horizontal yang ini bertugas untuk menampung si kedua batang ini. Kalian lihat ya, posisinya sudah kiri kanan. Jadi yang linear untuk menampung seluruh elemen ini, yang horizontal untuk menampung dua elemen login sama reset. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kurang lebih begini saja tampilan dari linear layout. Nah, untuk video tutorial selanjutnya saya bakal ngejelasin mengenai relative layout. Oke, terima kasih.